Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 sejarah akan menampilkan video terkait hasil diskusi kami, yaitu kemunduran Soeharto. Sebelum mulai, mohon izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Azra Priapsari dari nomor absen 4. Perkenalkan, saya Bagus Salsabila, absen 5. Perkenalkan, nama saya Dahlia Masita, nomor absen 9. Perkenalkan, saya Septa Yonita, absen 30. Perkenalkan, nama saya Syarina Afisi, absen 32, dan teman kami Fahri Akbar, absen 11. Selamat menonton. Presiden Soeharto dilantik pada tanggal 1968 dan setahun sebelumnya Presiden Soeharto pernah dilantik sebagai presiden tetap oleh MPRS. Dan naiknya Presiden Soeharto ke kursi presiden menggantikan Presiden Soekarno yang pernah menjabat sebagai presiden seumur hidup dan juga karena peristiwa G30 SPKI. Konflik pada masa kepemimpinan Soeharto ditandai dengan krisis ekonomi dan ketidakpuasan sosial. Setelah 32 tahun menjabat, Soeharto menghadapi tekanan besar-besaran akibat krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan nilai rupiah merosot dan inflasi yang tinggi. Ketidakstabilan ini memicu protes-protes, terutama dari mahasiswa yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto dari jabatannya. Pada Mei 1998, setelah kericuhan dan demonstrasi yang meluas, Soeharto akhirnya turun dari jabatannya dan menandai akhirnya masa Orde Baru. Karena Soeharto di militer berkembang pesat, ia mencapai pangkat Brigadir Jenderal dan Mayor Jenderal. Dan pada 1962, ia diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau yang bisa disebut dengan Konstrat. Dan pada tahun 1965, Angkatan Darat mengalami konflik internal yang disebabkan oleh Nasakom, Nasionalis Agama Komunis, yang dibentuk oleh Presiden Soekarno. Hal ini menyebabkan perpecahan di TNI Angkatan Darat yang terbelah menjadi dua kubu, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Ideologi Nasakom menjadi latar belakang terjadinya G30 SPKI, yaitu penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pada malam hari 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober 1965. Dan G30 SPKI ini dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia PKI yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dan setelah tragedi G30 SPKI ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar kepada Soeharto. Nah, setelah kejadian G30 SPKI ini, akhirnya Bapak Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar. Super Semar berisi tentang pemberian wewenang kepada Bapak Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan mengatasi situasi yang ada pada saat itu. Nah, setelah menerima Super Semar, Soeharto akhirnya diangkat menjadi Komando Panglima Pertahanan dan Keamanan. 1 tahun kemudian, pada Mei 1967, MPR pun menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, pada akhirnya pada 26 Maret 1968, Soeharto pun dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dan mulai dari sinilah Orde Baru itu dimulai, guys. Setelah 5 tahun menjabat, MPR menunjuk Presiden Soeharto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lagi untuk periode kedua. Nah, Bapak Soeharto ini menjadi Presiden Republik Indonesia itu sampai 6 periode, teman-teman. Mulai dari tahun 1963, 1988, 1993, dan 1998. Kok bisa sih Bapak Soeharto bisa kepilih terus sampai 6 periode? Karena menurut MPR, Soeharto itu dinilai mampu menjaga ketertiban Indonesia dan melakukan banyak pembangunan pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, Bapak Soeharto juga dinilai mampu menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia.
Nah, sebelumnya Indonesia juga pernah mengalami hiperinflasi hingga mencapai 600% penumpukan utang dari luar negeri. Nah, karena penumpukan utang ini, akhirnya Indonesia pada saat itu tidak bisa melakukan ekspor impor. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto ini, masalah ini dapat terselesaikan dan dapat meningkatkan ekonomi yang cukup signifikan. Akhirnya pada kepemimpinan Bapak Soeharto, masalah ini dapat terselesaikan dan Indonesia mendapatkan julukan Macan Asia. Karena pada saat itu Indonesia mengalami perubahan ekonomi secara signifikan. Nah, itu tadi adalah latar belakang dari Bapak Soeharto dari lahir hingga ia menjadi presiden saat ini. Meskipun pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto memiliki banyak kemajuan, akan tetapi banyak juga kekurangannya. Stabilitas Indonesia yang dibangun pada saat itu dibangun dengan otoritarisme, yang dimana secara perlahan Bapak Soeharto ini mulai mengendalikan tentara hingga rakyat. Contohnya pada pembubaran Tempo Detik pada tahun 1944, ia dibubarkan karena dianggap mengganggu stabilitas. Karena pada saat itu mereka memberitakan sesuatu kejelekan tentang Bapak Soeharto itu sendiri. Selain itu, banyak juga hal yang terjadi pada era Orde Baru. Contohnya seperti penyerangan misterius, penyulikan aktivitis, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Trisakti, konflik di Timor Leste, hingga kerusuhan Mei tahun 1988. Adapun konflik yang melibatkan etnis agama yaitu termasuk Tionghoa, sehingga pada saat itu nepotisme itu merajalela dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada pihak keluarga Soehartonya saja. Jadi pada saat itu kan lagi krisis-krisisnya sih, tapi pada saat itu keluarga-keluarganya Bapak Soeharto ini itu meraup keuntungan besar-besaran. Pada tahun 1997 krisis moneter terjadi, yang dimana rupiah ini melemah tajam sehingga inflasi itu meningkat. Pada akhirnya pemerintah meminjam dana dari bank asing. Akan tetapi ternyata ini tidak membantu, malah terjadi krisis yang lebih lanjut. Selanjutnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh Universitas Trisakti pada tahun 1998. Nah, selanjutnya adalah kronologi dari jatuhnya atau lengsernya dari Bapak Soeharto yang dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kronologi jatuhnya Soeharto yang dimulai tanggal 5 Maret 1998 dengan 20 mahasiswa UI melakukan protes terhadap Soeharto untuk menuntut reformasi politik. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1998 Soeharto mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1998 Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di tengah krisisnya moneter. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1998 Presiden Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Pembangunan 7. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 April 1998 Presiden Soeharto meminta agar mahasiswa menghentikan demonya. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 April 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan mengadakan perundingan kepada mahasiswa, tetapi banyak yang menolak. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1998 Soeharto melalui Menteri Pertahanan Publik menyatakan bahwa reformasi bisa dimulai pada tahun 2003. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1998 pernyataan tersebut diralat. Setelah itu Soeharto mengumumkan bahwa reformasi politik bisa dimulai sekarang. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1998 pemerintah menaikkan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik tanpa perundingan dengan DPR, sehingga bahan pokok pun ikut naik, namun DPR ini menolak. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 1998 mahasiswa di Bandung, Medan, dan Yogyakarta melakukan demo terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat
di Universitas Jayabaya. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 1998, satu mahasiswa tewas dalam demonstrasi. Tragedi ini yang dikenal dengan tragedi Kejayaan 1998. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 1998, DPR mendesak untuk meninjau kembali kenaikan tarif dasar listrik serta bahan bakar minyak. Sementara itu Soeharto ke Kairo untuk pertemuan KTT G15. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 1998, tewasnya 4 mahasiswa di Universitas Trisakti akibat demo. Pada tanggal 13 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, namun prosesnya ini harus dilakukan secara konstitusional. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto kembali ke Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 1998, melalui Menteri Pertahanan, Soeharto membantah bahwa ia akan mengundurkan diri. Namun BBM dan tarif dasar listrik menurun. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua DPR MPR mengumumkan hasil sidang atau rapat yang mengumumkan bahwa Soeharto ini mundur. Di tanggal 19 Mei, DPR mendukung proses pengunduran diri yang konstitusional. Di sisi lain, Amin Rais menyuruhkan aksi massa di Monas pada tanggal 20 Mei untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional disertai dengan pengunduran diri Soeharto. Di tanggal 19 Mei, DPR mendukung proses pengunduran diri yang konstitusional. Di sisi lain, Amin Rais menyerukan warga untuk melakukan aksi di tanggal 20 Mei untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sekaligus untuk mendesak Soeharto agar turun. Di tanggal 20 Mei, Amin Rais membatalkan aksi demo tersebut karena setelah diperingati oleh TNI bahwa aksi itu akan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Dan di tanggal itu pula dijadwalkan untuk tanggal 21 bahwa presiden akan digantikan oleh B.J. Habibie. Sesoknya di tanggal 21 pada pukul 9 di Istana Merdeka, Soeharto mengumumkan untuk mengundurkan diri dan resmi digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya saya akan menjelaskan era pasca Soeharto. Setelah Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia mengalami era baru, yaitu era reformasi. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto melakukan beberapa perubahan penting. Langkah-langkah reformasi meliputi pemilihan pemilu bebas, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan. Hal-hal tersebut membuka jalan baru bagi demokrasi kita. Namun balik itu ada tantangan besar seperti korupsi, nepotisme, dan kesetimbangan sosial. Hal tersebut masih membayangi. Meski begitu, era pasca Soeharto menjadi tonggak penting bagi demokrasi di Indonesia. Berkebebasan berpendapat meningkat dan masyarakat mulai aktif dalam hal politik. Kesimpulannya, era pasca Soeharto membawa perubahan besar bagi demokrasi di Indonesia, meski dipenuhi tantangan dan harus diatasi bersama. Tentu saja pada peristiwa pengunduran Soeharto ini ditandai dengan tuntutan akan demokrasi. Nah, dampak positifnya itu memiliki sistem politik yang lebih demokratis dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, sehingga masyarakat itu memiliki kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Nah, dampak positif lainnya itu terbukanya ruang untuk berbagai macam gagasan dan ideologi, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan partisipatif. Selain itu, otonomi daerah memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Nah, itu dia dampak-dampak positif dari pengunduran Soeharto. Tentu saja tidak hanya dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, pada saat pengunduran Soeharto itu diikuti dengan krisis ekonomi yang sangat parah, dimulai dari nilai tukar rupiah yang sangat anjlok, inflasi yang tinggi, dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga mengakibatkan kerusuhan di berbagai daerah yang mengakibatkan memakan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Kesenjangan sosial pun ikut melebar akibat krisis ekonomi yang belum teratasi secara tuntas. Nah, pada
masa ini juga, pemimpin itu juga sering terjadi pergantian yang mengakibatkan politik itu menjadi tidak stabil. Nah, itu dia dampak-dampak positif dan negatifnya akibat pengunduran Soeharto. Sekian presentasi video materi kelompok pengunduran Soeharto dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.